Baik saudara mahasiswa yang kali ini sedang memprogram mata kuliah kepigerian. Kali ini saya ajak untuk melakukan pengayaan tentang bagaimana seorang anggota PGRI harus profesional. Profesional itu adalah expert ketika mengajar. Nah, ini yang harus saya sampaikan sehingga nanti pada saatnya saudara-saudara akan menjadi seorang orang yang sangat luar biasa, menjadi anggota PGRI sudah running well. Artinya bahwa sudah siap dengan kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa yang dimiliki itu. Kemudian perlu juga diketahui oleh kita semua, saudara-saudara sekalian, bahwa yang menjadi pikiran kita nanti adalah bagaimana kita bisa menerima atau mengakulturasi sebuah penemuan-penemuan atau rekayasa teknologi yang kaitannya dengan pembelajaran dan kita bisa memahaminya. Dan mari kita pelajari nanti kaitannya dengan Leysen study. Ya, ini adalah piranti prestasi saudara-saudara sekalian. Dan piranti prestasi ini nantinya akan dikembangkan dan akan kita gaji apakah ini bermanfaat. Mari pelan-pelan akan kita kembangkan saudara-saudara sekalian. Begini, Leysen study ini sebetulnya semacam paguyuban yang dilakukan oleh para guru untuk bukan menelanjangi profesi, tetapi berpikir bersama-sama, melakukan refleksi secara bersama-sama, dan kita menentukan di manakah posisi kita. Dengan demikian kita menjadi seorang yang utuh, sedang rerasan bersama-sama bagaimana kita melakukan apa untuk profesi kita. Nah, ada kunci sukses Leysen study ini yang akan saya bahas, dan kebetulan saya pilih sesuai dengan tanggal lahir saya, tanggal 7. Ini hal yang berbau 77 semua. Jadi 77 yang kaitannya 7 dengan Leysen study ini. Baik, ini ada disclaimer dulu. Saya akui bersama bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, namun merupakan unduhan dari dunia maya. Ini komitmen seorang akademisi mengakui bahwa gambar-gambar itu saya ambil di dunia maya, bukan karya saya sendiri, tapi saya berikan sentuhan modifikasi agar lebih ya sesuai dengan apa yang saya kabarkan di dalam setiap slide saya. Ada 7 manfaatnya. Ini sebagai perbaikan kompetensi guru. Jadi guru yang paling bagus, yang profesional, itu harus memiliki competence dalam bidang materi pengajaran atau subject matter, tapi juga metodologi pembelajarannya atau disebut dengan teaching methods. Oleh karenanya 7 yang pertama apa manfaatnya? Pertama gini, ternyata Leysen study yang dalam bentuk kumpul berguyup bersama itu memicu munculnya motivasi untuk mengembangkan diri, melihat kemajuan kawan, melihat kawan yang memiliki kehebatan, kemudian ada nurturan pada efek, karena seorang orang yang berkumpul dengan orang-orang yang berprestasi akan terangkat prestasinya. Itu sebuah adigium yang tidak bisa dilawan. Kemudian melatih pendidik mencermati peserta didik, karena di dalam paguyuban yang berkumpul dalam Leysen study tadi diketemukan berbagai fenomena-fenomena ketika melakukan proses profesi. Ketika mengajar ada keunikan-keunikan atau keunggulan apapun itu, informasi ketika kita melakukan proses pembelajaran. Jadi kita bisa mencermati peserta didik dan kita akan memiliki resep-resep yang ampuh untuk mengobati peserta didik di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang perlu diketahui nanti yang ketujuh itu termasuk apa saja. Ini yang perlu kita, nanti ada kendala. Sebelum kendala kita lihat kembali. Ternyata bisa menjadikan penelitian sebagai bahan integral pendidikan. Artinya bahwa dari kita berkumpul itu ternyata kita memberikan data. Jadi ada big data nanti, data yang luar biasa tentang berbagai permasalahan ketika kita melakukan proses profesionalisasi. Jadi ketika kita
menjalankan profesi itu, kita tidak tanggung-tanggung mendapatkan informasi yang banyak di dalam paguyuban, sehingga kita akan bisa mencarikan solusi tepatnya. Kemudian yang keempat adalah membantu penyebaran inovasi dan pendekatan baru. Setelah kita mendapatkan informasi tadi, kemudian karena kita dalam satu kelompok, nah disinilah kita akan melakukan share of value, share of teknologi sebagai new information yang diberikan kepada kita. Kemudian kita akan melakukan penyebaran, share the others dengan yang lain. Dan pendekatan-pendekatan nanti kita cobakan dalam beberapa saat, di mana keunggulannya, dan disitulah akan menjadi masterpiece bagi kita sekalian, bahwa untuk siswa demikian, untuk wilayah ini yang cocok menggunakan inovasi semacam itu. Kemudian yang kelima adalah menempatkan para pendidik pada posisi terhormat. Artinya mereka ketika menjalankan profesinya sudah tidak canggung, sudah tidak confused, kemudian tidak anxiety, gugup dan sebagainya. Dia sudah tampil dengan bagus. Ini akan mendapatkan respon dan rekognisi dari para yang dididik. Anak-anak akan memiliki trust kepada kita. Inilah dengan lesson study akan meningkatkan guru jadi luar biasa. Kemudian juga memunculkan knowledge sharing. Jadi berbagi pengetahuan. Namun di balik itu banyak share yang dilakukan. Bisa share of knowledge, share of teknologi, jadi teknologi, share of skill, keterampilan, jadi luar biasa. Share information, the new information. Jadi ada informasi yang di-sharekan lagi banyak. Dan ini akan muncul ketika kita melakukan lesson study. Yang 7, waduh ini kurang M depannya. Membangun hubungan kolegial di antara guru. Jadi guru akan memberikan atau saling support. Menjadilah mutual learning. Ya, jadi dalam saling belajar, jadi mutual, ya. Saling memberi, saling menerima, saling memberi gagasan dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan 7 manfaat. Tapi juga ada constraint, ya, ada kendala yang sangat luar biasa kita melakukan praktek-praktek lesson tadi, karena ada anggapan-anggapan yang aneh-aneh juga. Karena inilah yang harus dijadikan proses penyadaran lewat pendidikan kepegeran pada saudara mahasiswa yang kita anggap sebagai anggota muda. Kalau di Amerika Anda sebagai anggota muda ini di Persatuan Guru di Amerika sana. 7 kendala penerapan lesson study itu apa? Pertama adalah ada anggapan bahwa lesson study itu pemborosan waktu. Enggak juga. Lesson study diciptakan untuk menggunakan waktu-waktu tertentu, membicarakan dengan titik tertentu. Tapi kalau sekarang bisa juga lesson study dalam bentuk daring, ya, bisa menggunakan WhatsApp untuk pertemuan itu, bisa menggunakan banyak piranti yang lain, banyak platform-platform yang lain yang bisa kita gunakan, sehingga alasan pemborosan waktu sudah tidak menjadi hal yang utama. Jadi lesson study bisa dibangun melalui WhatsApp, karena di WhatsApp dengan beberapa orang bisa melakukan video call. Inilah yang harus kita lakukan. Kemudian dianggap tidak relevan dengan budaya Indonesia. Ngapain kayak gitu? Enggak lah. Ini justru cocok. Ini similar dengan guyub rukunnya orang di Indonesia, gotong royongnya Indonesia. Jadi lesson study itu nafasnya gotong royong di dalam suatu pergumulan, tapi memiliki fokus di dalam memajukan pendidikan. Ini yang penting. Kemudian dianggap memasak pendidik, mengubah gaya mengajarnya. Setelah mengikuti lesson study juga ada masalah-masalah, ternyata saya kok begini. Kemudian apakah saya harus mengubah gaya mengajar? Enggak. Ini memberikan informasi secara dini, ya. Jadi memberikan early warning kepada kita. Ini loh sebetulnya Anda ketika mengajar di sini loh. Bagaimana dengan kemajuan ini? Apakah kita tidak geserkan sedikit gaya kita mengajar? Apakah kita tidak modifikasi? Semacam itu sebenarnya. Dia tidak ada memaksa ngajar terus berubah. Tidak. Itu masih suasananya masih semacam itu, tapi ada modifikasi. Jadi modifikasi ideas, ide-idenya dimodifikasi sehingga mereka bisa mengikuti kemajuan itu. Kemudian kalau kita katakan mengubah gaya mengajar, tidak, kita mengupdate diri untuk menuju kesempurnaan. Itulah yang terjadi.
Kemudian katanya ada kendala, wah kita terawasi oleh observer. Observer bisa dipilih sendiri, kawannya sendiri, temannya sendiri, yang paling akrab untuk melihat ngajar kita. Kemudian memberikan dari observer tadi memberikan gambaran atau refleksinya kayak begini. Kemudian dianggap high cost, biayanya tinggi. Enggak lah, hanya berkumpul, kemudian kita berbagi pikiran. Kalau kita bawa makanan-makanan kecil, ya itu hal yang biasa. Arisan keluarga aja juga bisa demikian, arisan PKK juga bisa demikian. Mengapa? Tidaklah, bukan biaya tinggi, justru ini biaya murah karena kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita bayarkan. Payoff-nya adalah kemajuan profesional. Dan katanya hanya cocok untuk pendidikan formal. Enggak lah, pendidikan apapun dengan dipikir secara gotong royong, kuncinya kan semacam itu. Jadi pendidikan non formal pun bisa. Kemudian katanya punya anggapan kalau nanti ikut lesson study kemudian terawasi, gaya ngajar dirubah, kehilangan eksistensi. Enggak, eksistensi tetap ada. Tapi setidak-tidaknya kita mendapatkan informasi tentang diri kita, kemudian kita tinggal mau berubah atau tidak. Itu yang jadi masalah. Tentunya kalau kita sadar bahwa ada refleksi dari, katakanlah seperti cermin itu tidak pernah berbohong. Jadi observer tidak pernah berbohong pada kita. Dengan memberikan masukan, kita akan berubah dengan sendirinya. Itulah yang harus kita lakukan. Para mahasiswa pemprogram kepikiran yang saya hormati, ada 7 idealitas yang harus digapai. Akan tetapi ada pemikiran yang demikian. Sebenarnya Kaizen itu adalah perbaikan terus-menerus. Artinya bahwa orang akan berubah dengan gratis tidak bisa. Dia ada dirubah secara terus-menerus, yang disebut dengan continuous improvement. Nah, ketika continuous improvement, perbaikan terus-menerus dari lesson study tadi, mendevelop kelanjutan kita untuk berprofesi lebih baik, continuing professional kita akan terupdate secara terus-menerus, mendevelop. Juga terjadi sebuah gambaran reciprocal, langsing kalau reciprocal itu begini, seperti pompa yang saling, kata saling. Jadi kalau continuing profesionalnya bagus, juga mendevelop suatu perbaikan yang terus-menerus dan sebagainya, semacam itu. Nah, yang penting adalah perbaikan harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa hanya temporary. Nah, inilah yang harus dicapai kalau ada lesson study bisa berlangsung dengan bagus kalau idealitas ini dicapai. Pertama adalah adanya stabilitas kebijakan pendidikan. Kalau pendidikannya berubah-ubah terus, ya bisa saja diatasi dengan lesson study. Tapi kalau berubah-ubah terus, akan terjadi perubahan yang terus-menerus. Ini idealnya kalau stabilitas kebijakan pendidikan berlangsung dengan baik, tentunya akan lebih bagus, akan lebih cepat tercapai. Kemudian kadang-kadang lesson study itu seperti protein karir, ya, karir yang dibangun oleh guru itu sendiri, ya bisa-bisa saja. Tapi kalau ada supporting dari birokrasi pendidikan akan lebih bagus. Mohon maaf, ini tulisannya birokrasi, seharusnya ada dukungan birokrasi. Jadi bagaimana dari pendidikan, dinas pendidikan atau ya Kementerian Pendidikan memberikan supporting terhadap lesson study di mana-mana, maka akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Kemudian idealitasnya, seorang orang yang menyatakan dirinya guru harus mau menerima kritik, mau menerima perubahan. Kalau saudara mahasiswa menjadi seorang orang yang enggan menerima perubahan, maka tidak akan menjadi bagus. Bukan menghilangkan eksistensi, tapi kalau itu seharusnya berubah dan kita tetap pada pendirian dan tidak berubah, tidak ada daya sway atau adaptation, ya tidak bisa. Kemudian kurikulum yang memberi ruang gerak untuk berkembang. Jangan sampai kurikulum yang kata orang Jawa patok bangkrong, yang itu tidak bisa dikembangkan, pasti kayak hukum-hukum apa saja yang harusnya dipastikan. Enggak lah. Jadi kurikulum harus memberikan ruang gerak pada guru untuk melakukan inovasi. Kemudian budaya refleksi diri. Mohon maaf. Jadi refleksi diri itu harus dijadikan cantolan di dalam lesson study. Jadi kita begitu masuk di ranah
Lesion Study, kita merefleksi diri, kita itu berada di mana, kita harus menerima pikiran-pikiran bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan. Budaya refleksi bagian dari idealitas yang dicapai di dalam Lesion Study. Lesion Study maksud saya budaya kerjasama, togetherness, itu juga harus dikembangkan di dalam di dalam istilahnya adalah di dalam Lesion Study. Kemudian budaya pendokumentasian. Nah, ini yang sering saya kritik. Orang itu jadi baik kalau punya dokumentasi, karena dokumentasi adalah titik tolak kemajuan. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Itu dilihat dari mana? Kita mereverse, lihat, oh dulu saya sekian, sekarang sekian. Harusnya hari ini adalah plus one dari yang kemarin. Nah, kemarin itu harus plus. Itulah dipentingkan dokumentasi. Saudara mahasiswa yang mengambil program pendidikan kePGRian yang saya hormati, kunci perubahan sekarang, berbicara kunci perubahan. Kunci perubahan, ada 7 kunci perubahan yang kita pahami, nanti satu-satu kita bahas ya. Pertama adalah tingkah laku kita mau nggak dimotivasi. Seorang mau berbuat sesuatu karena ada tujuan yang hendak dicapai, jelas. Tapi kalau ingin dicapai apa? Menjadi guru apa? Guru yang sangat luar biasa, guru yang dicintai siswanya, guru yang menjadi suatu idola siswanya. Kau sudah menjadi begitu, kita harus punya tingkah laku yang mau dimotivasi untuk lebih berkembang, lebih memiliki masa depan, semacam itu. Kemudian tingkah laku terarah pada tujuan. Kalau kita sudah mengibarkan bendera untuk berjuang di ranah pendidikan, mengapa sensasi-sensasi pendidikan yang luar biasa ini tidak kita geluti? Kalau bisa tingkah laku kita mulai pola pikir, pola tindak, pola lagu, bekerja sama, berinovasi, berkomunikasi, semuanya terarah pada tujuan bagaimana meningkatkan pendidikan, bagaimana pendidikan harus mendunia. Itu yang harus dikabarkan kepada kita semua. Kemudian adalah ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan oleh kita kalau kita ingin maju lebih bagus, adalah behavior, tingkah laku kita. Adalah kita langsung menseleksi sesuatu yang memberikan daya dukung kemajuan. Kemudian secara regulatif kita lakukan dan kita praktekkan di dalam pola pembelajaran. Ini konsekuensi yang harus dipilih oleh kita. Kemudian lingkungan. Kalau lingkungan itu tidak kondusif, apapun ilmu yang kita dapat tidak bisa aplikasi. Tapi lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan dan berapresiasi diri, inilah yang akan menjadikan kita sangat luar biasa. Kemudian kita ketahui bahwa dalam Lesion Study itu ada proses organisme. Itu seperti kehidupan. Di sanalah dipasang sebuah syarat kebersamaan, teamwork. Harus ada teamwork yang bagus. Kemudian juga muncul kepedulian dalam berkolaborasi. Kolaborasi itu penting sehingga kita menjadi winning team solution. Jadi ini kalau kita katakan bahwa Lesion Study kita menjadi tempat atau wahana melahirkan solusi kebersamaan. Ini tentang ambisi sehat. Ambisi sehat atau kita sebut dengan healthy ambition. Ambisi sehat itu menjadikan seorang profesional untuk berbuat sesuatu yang berlebih dengan ambisi yang luar biasa untuk menjadikan dirinya seorang orang yang sangat luar biasa pula. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Dan sebelum saya mengucapkan terima kasih, ini ya perlu kita ketahui, harus ada komitmen secara bersama. Itu penting. Dengan komitmen, kebersamaan, togetherness menjadi sebuah tatanan, itu akan menjadi luar biasa. Dan tentunya setelah saya tadi katakan para mahasiswa yang memprogram pendidikan kePGRian, bahwa ini tadi adalah pengkayaan sehingga Anda kaya dalam pemikiran, dan ini menjadi piranti untuk prestasi. Sisi lain ini adalah katakanlah sebuah awalan investasi Anda sebagai seorang profesional di masa depan. Terima kasih perhatiannya.
tentu seperti biasa saya sampaikan, salam cendol dawet. Dan ingat bahwa solidaritas adalah memberikan ruang yang sangat tidak terbatas, berbuat yang bagus dikedepankan, dan berteman itu diunggulkan. Terima kasih. Salam cendol dawet.